Tambunan, Manajemen Sore B, Perguruan Sultan Agung Kota Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi komputerisasi pada mahasiswa di saat COVID-19. Teknologi merupakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan kita dengan seseorang tanpa adanya batas waktu, jarak, dan ruang. Kecanggihan teknologi sangat berkembang pesat, apalagi di area globalisasi modern sekarang ini. Dengan memanfaatkan adanya teknologi, kita dapat mengetahui informasi apa saja yang terjadi di dunia ini. Perkembangan COVID-19 ini sudah menyebarkan di berbagai negara dan sudah menyebar di 190 negara. Untuk mengurangi penyebaran, pemerintah di berbagai negara menetapkan kebijakan social distancing, yaitu menjaga jarak. Dalam masa pandemi COVID-19 memang terjadi banyak perubahan baik di sektor ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Model pembelajaran daring bisa disesuaikan dengan jenjang kebutuhannya. Namun, dengan hal tersebut akan sedikit berdampak pada tekanan fisik maupun mental. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan proses belajar mengajar dilakukan dengan cara daring atau e-learning. Teknologi daring merupakan sebuah perkembangan teknologi yang sangat membantu kita dalam berkomunikasi dua arah atau lebih dalam jarak yang berjauhan. Sistem pembelajaran online disebut juga dengan sistem dalam jaringan atau e-learning. E-learning adalah program pembelajaran pelatihan atau pendidikan dengan sarana elektronik seperti komputer atau telepon genggam dengan berbagai cara untuk memberikan penilaian merasa bosan karena suasananya. Teknologi dalam bidang pendidikan seperti pemantapan proses belajar mengajar secara daring membuat sedikit peserta didik dan termasuk mahasiswa mengeluh karena belajar tidak langsung bertatap muka. Belajar secara daring juga membuat mahasiswa merasa bosan karena suasananya kurang efektif, dan proses belajar daring ini membuat sebagian mahasiswa tidak aktif di dalam belajar. Tentunya, pembelajaran daring juga memiliki tantangan sendiri. Masalah soal akses internet bagi mereka sendiri yang tinggal di daerah pelosok ini menjadi masalah utama bagi mereka. Walaupun pembelajaran daring kurang efektif, itu bisa diubah menjadi efektif dengan dukungan aplikasi yang memudahkan dosen dan mahasiswa untuk berinteraksi satu sama lain. Dengan proses tanya jawab secara online, aplikasi yang dibutuhkan Classroom, Zoom, Google Meet, dan situasi sekarang ini di mana seluruh dunia terjangkit virus corona atau COVID-19. Media teknologi sangat membantu semua orang dalam berkomunikasi secara tatap muka dengan menggunakan perangkat. COVID-19 dapat menyebar dengan mudah melalui interaksi sesama manusia, terlebih lagi manusia tersebut mengalami batuk. Kekayaan intelektual. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hak cipta sangat terkait dengan kepentingan aspek sosial dan ekonomi, sebab seseorang yang menghasilkan suatu karya cipta berpotensi menghasilkan rupiah yang melimpah dari mulai jutaan. Tentu sangat merugikan jika pihak lain yang melakukan plagiat atau pembajakan karya tersebut sehingga mengambil sebagian atau bahkan menghalangi hak-hak finansial si pencipta karya sesungguhnya. Contoh pelanggaran yang tidak bisa di sekolah. Yang pertama, seorang siswa dengan sengaja mengejek, mencemoh siswa lainnya. Dan yang kedua, siswa secara sengaja terlibat tawuran dengan pelajar lainnya ataupun dengan teman sekolahnya.
Pelanggaran yang sering kita lakukan dan upaya penegakannya yaitu pertama, pelanggaran. Dalam pelanggaran itu, dia memiliki 4 poin. Poin pertama, copy paste jawaban dari Google. Saat kita melakukan pembelajaran, kita mengambil hak atau punya orang lain dari Google atau tidak izin kepada orangnya atau tidak mencantumkan nama pemiliknya, itu sama saja kita mengcopy paste atau mencuri jawaban orang lain. Dan yang kedua adalah memfitnah sesama warga karena dendam. Dalam hal tersebut, memfitnah itu, kalau katanya sih memfitnah lebih kejam daripada membunuh. Maka dari itu, jangan memfitnah seseorang karena bisa saja seseorang itu memiliki dendam yang sangat besar. Dan yang kedua adalah bully sesama teman. Jangan coba-coba membuli teman karena semua orang itu sama di mata Tuhan. Dan yang keempat, merusak hasil karya ciptaan orang lain. Contoh, dia sudah membuat karyanya, tetapi kalian tidak suka dengan karya dia dan kalian membilang kalau karya dia itu jelek. Itu padahal karya dia itu bagus. Itu adalah contoh yang tidak bagus untuk merusak mental seseorang. Terus ada upaya. Dalam upaya memiliki 3 poin, yaitu poin pertama, menghargai hasil karya orang lain. Dalam suatu tujuan, pasti ada orang yang sangat baik. Bisa menghargai karya orang lain, itu akan membuat hati seseorang akan senang. Dan yang kedua adalah mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Contoh, menggunakan masker. Karena saat pandemi ini, kita diwajibkan menggunakan masker. Dan yang ketiga, menasihati teman yang melakukan kesalahan. Jika ada teman yang melakukan kesalahan atau bolos dari sekolah, ada baiknya kita menasihatinya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke budaya dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Perkembangan dunia teknologi demikian cepat dewasa ini telah membawa perubahan yang luar biasa bagi budaya manusia, terutama budaya Indonesia. Perkembangan teknologi yang cepat juga akan seiring dengan kemajuan budaya dan peradaban manusia. Begitupun sebaliknya, semakin maju kebudayaan, maka semakin maju kebudayaan, maka semakin berkembang teknologi, karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju. Dengan teknologi tentunya bisa menyebabkan terjadinya proses perubahan sosial dan kebudayaan seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan masyarakat, pemberontakan dan reformasi dalam proses modernisasi teknologi. Modernisasi mencakup proses sosial budaya yang ruang lingkupnya sangat luas, hingga batas-batasnya tidak bisa ditetapkan secara mutlak. Fenomena ini memang sudah banyak dikaji, namun demikian tetap menarik untuk terus menjadi kajian tersendiri dalam kaitannya dengan perubahan budaya dalam masyarakat seiring berkembangnya teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Karena dengan menggunakan media ini, banyak hal yang dapat kita lakukan, lebih banyak sumber ilmu pengetahuan yang dapat kita akses. Selanjutnya, memunculkan permasalahan bagaimana dampak dan pengaruh teknologi terhadap pergeseran nilai-nilai budaya dalam batasan dalam lingkungan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, sekianlah presentasi saya atau cakap-cakap saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa stay at home. Jangan lupa memakai masker,
memakai hand sanitizer, menjaga jarak, cek suhu tubuh, mencuci tangan, dan membersihkan diri setiap hari atau mandi setiap hari. Thank you.